Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jelaskan ulang nih tentang peralatan dan perlengkapan kantor, karena kemarin ada sedikit perbedaan ya yang pernah Ibu jelaskan antara PPT sebelumnya dengan PPT atau pembelajaran atau materi kita pada kali ini gitu ya. Jadi di PPT sebelumnya itu dijelaskan bahwa peralatan itu bagian dari perbekalan ya. Nah sekarang kita pisahkan nih, jadi yang kita pelajari hanya sih peralatannya aja, kita nggak membahas tentang perabot, tentang perbekalan, mesin-mesin kantor dan mesin komunikasi ya. Kita pisahkan hanya di peralatan atau perlengkapan kantornya saja. Oke, sebelum kita ulas lebih dalam, kita harus tahu dulu nih apa aja yang akan kita bahas pada materi peralatan ini ya. Jadi di peralatan atau perlengkapan kantor kita akan membahas 3 materi atau 3 subtema. Yang pertama itu definisinya, apa sih pengertian dari peralatan atau perlengkapan kantor. Kemudian yang kedua, jenis-jenis dari peralatan atau perlengkapan kantornya sendiri itu ada apa aja. Kemudian yang ketiga, tata cara pemilihan peralatan atau perlengkapan kantor. Ya, tentunya setelah kita tahu artinya, kita tahu jenis-jenisnya, lalu bagaimana sih cara memilih supaya gak salah gitu ya. Kemudian baru terakhir ada rangkuman. Oke. Kemudian kita next nih ke definisi dari peralatan atau perlengkapan kantor. Nah, kita lihat di sini ada 3 pendapat ya, tiga orang atau tiga orang lah. Ada KBBI, ada Deliangji, sama Ensiklopedia Administrasi ya. Jadi 3 orang ini, tapi KBBI nggak bisa dianggap orang ya. Jadi 3 pendapat ini mengatakan bahwasanya menurut si KBBI dulu nih, peralatan kantor itu sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan ya. Jadi kalau misalnya kalian di rumah mau tidur, supaya kalian bisa tidur dengan nyenyak, apa yang kalian gunakan? Alat apa yang kalian gunakan? Kasur sama bantal misal ya. Itu namanya peralatan atau perlengkapan tidur. Nah, di dalam hal ini, peralatan atau perlengkapan kantor di dalam kantor, alat-alatnya adalah apa yang dipakai. Jadi peralatan itu semua alat atau sesuatu yang dipakai untuk mencapai maksud dan tujuan ya. Jadi bisa dikatakan bahwa peralatan kantor itu merupakan media ya, media dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sedangkan perlengkapan, kalau yang tadi kan arti dari peralatan, sedangkan perlengkapan kantor itu suatu barang yang dipunyai, yang dimiliki perusahaan untuk melengkapi setiap kegiatan pekerjaan. Ya kan, hampir sama pengertiannya, namun ada sedikit perbedaan dalam kalau yang tadi si peralatan adalah alatnya untuk mencapai maksud dan tujuan, sedangkan si perlengkapan ini adalah barang untuk melengkapi kegiatan pekerjaan ya. Itu menurut si KBBI, karena KBBI ini bahasanya udah EYD banget gitu ya. Dia menguraikan makna dari kata per kata. Kemudian yang kedua, Deliangji. Nah, Deliangji ini ngomong nih di bukunya dia, terbitan tahun 2009, kalau peralatan kantor itu adalah benda yang dipakai dan habis ya. Benda yang dipakai dan habis dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Nah, nanti kita akan pelajari lagi ada barang habis pakai dan tidak habis pakai. Tapi menurut si Diliangji, peralatan, dia nggak ngomong perlengkapan, karena kadang ada pendapat yang ngomong perlengkapan sama peralatan itu beda arti, kayak KBBI kan, dia ngomong peralatan itu alat loh untuk capai tujuan, tapi perlengkapan itu barang untuk melengkapi kegiatan kerja gitu ya. Nah, sedangkan si Diliangji ini ngomong dalam bukunya peralatan kantor itu benda yang dipakai dan habis dalam pelaksanaan pekerjaan.
Nah, contohnya kalau barang yang dipakai dan habis itu kayak pulpen ya kan. Pulpen dipakai habis, penghapus dipakai habis, correction pen dipakai habis, kertas dipakai habis. Nah, si Liang Ji ini menekankan tentang si peralatan kantornya sendiri gitu. Kemudian yang ketiga itu menurut ensiklopedia administrasi. Jadi si ensiklopedia ini ngomong kalau perlengkapan kantor, nah beda ya. Si ensiklopedia ini menekankan tentang perlengkapan kantor adalah seluruh benda ya yang digunakan untuk membantu kelancaran tugas-tugas tata usaha. Nah, di sini dia ngejelasin karena pekerjaan kantor itu banyak hal ya. Ada yang dari segi lapangan, ada yang maksudnya yang secara teknikal, ada yang secara fungsional, tapi di sini dia ngomong kelancaran tugas tata usaha ya, administrasinya gitu. Yang terdiri dari perabot, mesin, perbekalan dan hiasan kantor. Nah, menurut dia selama benda-benda tersebut membantu kelancaran tugas tata usaha itu masuk dalam perlengkapan kantor gitu ya, menurut si ensiklopedia administrasi. Karena tentunya beda pendapat gitu ya. Di dalam ilmu sosial itu tidak ada hal yang pasti, tapi biasanya nyerempet mirip tapi intinya sama gitu ya. Jangan sampai nanti bingung, perlengkapan sama peralatan sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi berbeda pendapat tapi intinya itu sama. Kalian kerja di kantor, kalian butuh alat-alat untuk menunjang pekerjaan kalian, yaitu masuk dalam peralatan gitu ya. Gitu. Kemudian bisa kita simpulkan nih dari pernyataan tiga di atas itu, diambil kesimpulan bahwasanya si peralatan atau perlengkapan kantor itu adalah alat yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor. Nah, yang menghasilkan pekerjaan yang diharapkan dengan lebih cepat dan lebih tepat. Nah, jadi segala alat yang digunakan yang membantu pekerjaan kantor itu disebut dengan peralatan atau perlengkapan kantor ya. Jadi peralatan dan perlengkapan kantor itu sama, mereka sama-sama memiliki makna yang sama, digunakan untuk fungsi yang sama. Nah, peralatan dan perlengkapan kantor ini dia tentunya punya fungsi dong, ya kan? Kita next, fungsinya apa aja? Jadi secara umum fungsi dari peralatan atau perlengkapan kantor ini adalah membantu dan mendukung dalam penyelesaian pekerjaan. Of course dong, kalau misalnya kalian punya alat, apa sih fungsinya? Ya buat bantu kalian menyelesaikan pekerjaan gitu ya kan. Kayak kalian ke sekolah, buat apa sih punya buku, pulpen, alat tulis semuanya? Itu buat apa? Ya menunjang pembelajaran kalian, membantu kalian dalam melaksanakan kegiatan belajar di sekolah gitu, maupun secara online ya karena sekarang PJJ. Kemudian fungsi secara khususnya nih kita lihat ada 4 ya fungsinya. Yang pertama, dia sebagai fasilitator. Fasilitator ini maksudnya apa? Maksudnya dia itu menunjang aktivitas pekerjaan kantor. Dia memfasilitasi gitu, kayak seakan-akan dia bilang gunakan aku supaya pekerjaanmu cepat selesai gitu. Bayangin dong kalau tugas administrasi nggak ada alat tulis, nggak ada ATK, nggak ada kertas ya kan, gimana tuh ceritanya? Walaupun ada gadget nih misalnya ya kan, itu benar-benar yang sangat membantu menyelesaikan, tapi bukan berarti tidak mungkin ya kan. Memang sekarang paperless, tapi kertas tetap dibutuhkan gitu. Alat-alat tulis tetap dibutuhkan gitu ya. Kemudian yang kedua itu efisiensi dan efektivitas. Efisiensinya dan efektivitasnya itu untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor. Jadi dengan adanya si peralatan atau perlengkapan kantor ini, waktu yang harusnya digunakan untuk mengerjakan sesuatu itu sekian menit nih, dengan adanya barang-barang ini atau peralatan ini itu bisa menghemat waktu. Jadinya efisien dong gitu ya.
kemudian efektif dalam artian pekerjaannya itu mudah terlaksanakan gitu ya, jadi mempermudah dalam pengerjaannya gitu. Kalau misalnya nih contoh kecil, kalian disuruh tiba-tiba bikin tabel tapi kalian nggak punya penggaris, kalian cuma punya selembar kertas, gimana tuh? Gampang nggak kalian dalam membuat garis yang tegak lurus tanpa mencong-mencong, tanpa dibantu dengan penggaris? Nah, si penggaris ini masuk ke dalam contoh peralatan gitu ya. Dia membantu, meskipun dia benda kecil terlihat sepele, tapi dia membantu kelancaran dari tugas pekerjaan kantor tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsinya untuk mencapai best result ya, hasil yang lebih maksimal ya, baik, kemudian memuaskan, hasilnya itu bagus gitu. Jadi hasil apa nih, hasil si pekerjaannya gitu. Kayak contoh tadi, kalian bisa kan bikin garis sendiri pakai tangan tanpa penggaris, tapi apakah hasilnya maksimal? Tentu tidak gitu ya. Apalagi kalau misalnya tabel yang kalian buat misal ada sekitar 5 atau 6 halaman, 6 lembar gitu, kalian bakal kewalahan sendiri gimana caranya nih biar sejajar, biar sama besarnya gitu antara atas sama bawah ya. Kemudian yang keempat itu sebagai aset atau pelengkap kantor. Nah, selain fungsinya untuk menunjang aktivitas, efisiensi dan efektivitas, kemudian untuk memperoleh hasil yang baik, tapi yang di keempat ini juga berperan sebagai aset atau pelengkap kantor. Nggak mungkin kalau sebuah kantor nggak punya aset gitu ya. Nah, kemudian ada pelengkapnya supaya itu tadi pekerjaannya cepat selesai gitu. Kemudian kita lihat yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis ya. Kita masuki pada submateri atau subtema yang kedua, itu adalah jenis-jenis peralatan atau perlengkapan kantor. Nah, kita lihat jenis-jenisnya itu dibagi dua, berdasarkan bentuknya sama berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan bentuk, nah ada 3 nih, ada yang berbentuk lembaran, non lembaran, sama buku. Sedangkan yang berdasarkan penggunaannya itu ada yang habis pakai sama tidak habis pakai ya. Kita lihat lebih jelasnya. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Nah, yang berdasarkan bentuknya itu dibagi 3 jenis ya. Ada yang berbentuk lembaran, non lembaran, dan juga berbentuk buku. Nah, jadi kalau yang berbentuk lembaran ya of course kalian lihat dari namanya, bentuknya lembaran berarti bendanya yang terdiri dari lembaran atau helai kertas gitu ya. Nah, itu nggak dalam artian hanya kertas saja. Jadi segala sesuatu yang berbentuk helai kertas atau berbentuk selembaran gitu itu masuk dalam peralatan atau perlengkapan. Nah, kayak contohnya kita lihat di sini ada HVS ya, kertas HVS yang polos putih yang biasa aja. Nah, itu masuk dalam peralatan perlengkapan. Kemudian ada kertas folio bergaris, sama dia berbentuk helaian kan, berbentuk lembaran. Kemudian ada kertas karbon dan kertas stensil. Kemarin sudah Ibu jelaskan tentang mesin stensil yang buat fotokopi pada zaman dahulu kala itu. Kalian itu harus ngejiplak dulu tulisannya ke atas kertas karbon ya kan. Jadi kertas pengkopinya, kertas stensil, kertas karbon, baru di atasnya kertas hasil tulisan di awal. Nah, jadi ketika melakukan pemfotokopian dimasukkan tuh, digiling, diputer-puter, baru keluar hasilnya, dan itu lama ya. Nah, kertas karbon dan kertas stensil ini dia juga termasuk dalam peralatan atau perlengkapan yang berbentuk lembaran. Kemudian yang kedua itu yang berbentuk non lembaran. Berarti kalau dibilang berbentuk non lembaran berarti bukan berbentuk lembaran gitu ya. Oh ya, tadi baru sampai kertas karbon dan stensil ya. Sorry. Nah, selanjutnya itu ada formulir ya kan. Kertas formulir tuh yang misalnya kalian mau ngisi-ngisi
di bank deh misalnya, atau di sekolah kalian ada kertas formulir juga masuk berbentuk lembaran. Kemudian kertas berkop ya, kertas yang ada kop suratnya itu juga sama. Kemudian pembuka. Kemudian kertas bufalo itu yang biasanya kalian buat ngejelit-jelit tugas, di belakangnya kan ada kertas jeruk tuh, nah itu namanya kertas bufalo. Kemudian amplop juga masuk dalam lembaran ya kan. Kemudian map sama plastik transparan ini bukan plastik biasa yang dijual di abang-abang ya, tapi ini plastik kayak map L. Jadi dia itu dua sisi tertutup, dua sisi terbuka buat masukin lembaran-lembaran kertas di dalamnya. Jadi nggak bisa file yang banyak, biasanya file yang penting satu lembar buat tanda tangan biasanya masuknya ke situ gitu. Kemudian yang kedua yang berbentuk non lembaran, nah itu bukan berupa kertas ya kalau yang berbentuk non lembaran. Jadi sifatnya itu bentuknya padat kalau yang non lembaran. Nah ada 4 nih pembagiannya. Yang pertama ada alat tulis kantor, kemudian pembuka surat, stempel, sama perlengkapan meja. Nah alat tulis kantor itu kayak pulpen, pensil, spidol, penggaris, penghapus, rautan, penjepit kertas lah, stapler, cairan correction pen ya kan. Correction pen itu tip X lah. Nah terus selotip, lem kertas, dan jangka itu masuk ke dalam peralatan alat tulis kantor yang berbentuk non lembaran gitu. Kemudian pembuka surat itu ada gunting, pisau cutter, alat elektrik pembuka surat yang letter opener gitu ya, itu juga ada. Nah letter opener itu pada tahun lalu dimasukkan ke dalam mesin kantor, tapi dia juga termasuk peralatan karena dia mendukung penyelesaian tugas dari pekerjaan kantor tersebut. Nah kemudian stempel. Nah stempel perusahaan ya kan, ada stempel agenda, terus habis itu ada stempel tanggal ya kan. Nah buntelannya itu kan bentuknya padat ya kan. Kemudian casingnya, kemudian gagang stempelnya, nah itu juga yang berbentuk non lembaran. Sedangkan yang ketiga itu ada yang berbentuk buku ya. Jadi perlengkapan atau peralatan kantor itu tidak hanya mesti barang-barang yang ada di atas meja gitu ya. Jadi yang berbentuk buku yang biasanya di tempat arsip itu juga dimaksud dengan perlengkapan kantor. Nah contoh-contohnya ada apa aja? Ada block note itu catatan kecil yang biasanya catatan hariannya sekretaris gitu. Nah jadi yang pertama itu ada block note, kemudian pedoman organisasi. Nah buku pedoman organisasi ini dia itu informasi tentang organisasinya ada di situ, kayak visi misi, sejarah, struktur, produk-produknya apa aja, jasanya apa nih, sampai ke prosedur kerja. Itu buku pedoman organisasi ya. Nah itu juga masuk dalam perlengkapan kantor. Kemudian buku alamat relasi. Nah buku alamat relasi ini yang isinya alamat dari berbagai macam organisasi ya, yang udah sering ngelakuin kerjasama sama si perusahaan. Jadi penting nih bagi perusahaan untuk punya buku alamat relasi yang dikelola berdasarkan perusahaan yang punya kerjasama sama perusahaan tersebut. Kemudian kamus. Nah kamus juga masuk nih di dalam perlengkapan kantor. Kemudian buku telepon. Nah buku-buku telepon itu kan juga relasinya ya. Kalau yang tadi kan alamat. Nah yang ini buku telepon itu pasti yang disimpan namanya lebih lengkap gitu ya. Kemudian peta kota-kota besar, peta juga masuk dalam perlengkapan kantor. Kemudian buku tahunan itu kan tentang perkembangan dan kemajuan perusahaan nih. Nah itu juga termasuk perlengkapan kantor. Kemudian yang ke-8 ada buku tamu.
untuk mencatat identitas dan jumlah tamu yang datang ke perusahaan. Ini misalnya kalau sewaktu-waktu nanti dibutuhkan, jadi di buku ini bisa dicari keterangan, oh pada hari ini sih ini yang datang sih hari ini, seperti itu. Nah, buku tamu itu biasanya ada di resepsionis.